Saudara-saudara, saya mau melanjutkan apa yang saya bahas. Kali ini saya belajar dari sebuah buku mengenai kekuatan pikiran. Dan saya mau berbagi dengan saudara-saudara karena ada beberapa hal yang saya yakin penting sekali. Bahwa Anda bahagia atau tidak bahagia itu nomor satu karena pikiran. Anda berhasil atau gagal itu karena pikiran. Anda sehat atau sakit itu karena pikiran. Alangkah indahnya hidup ini ketika kita memahami bahwa pikiran kita mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi emosi, mempengaruhi jiwa kita, bahkan mempengaruhi kerohanian kita. Maka Rasul Paulus tidak salah pada waktu menasihati kita, jadi semua yang mulia, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang murni, semua yang suci, pikirkanlah itu. Dan ini adalah kebenaran mengenai pelajaran mengenai pikiran, saudara-saudara. Dan saya yakin kalau saudara belajar, ini akan menolong saudara-saudara. Saya menyesal kenapa baru dapat sekarang. Seharusnya dari dulu kita belajar pelajaran ini, karena ini sangat menolong kita, saudara-saudara. Pelajaran ini menolong kita memfokuskan diri pada apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi begini. Tadi saya mengatakan bahwa pikiran Anda adalah pilihan Anda. Anda berhak untuk memilih mau berpikir negatif atau mau berpikir positif hari ini. Saudara-saudara, masing-masing pilihan pikiran akan mempengaruhi perilaku kita. Karena semua perilaku minta restu pikiran. Katakan, semua perilakumu minta restu pikiran. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara saya mau memberikan semacam contoh cerita betapa luar biasanya pikiran Anda akan memfilter apa yang Anda lihat. Dan nantinya apa yang Anda ucapkan itu tergantung dari apa yang ada di pikiran saudara. Ini contoh. Mungkin saudara pernah mendengar kisah mengenai 12 pengintai. Ya kan? Setelah mereka disuruh untuk mengintai tanah Kanaan, ada yang pulang dengan laporan yang mengatakan, aduh, orang-orang Kanaan besar-besar. Mereka punya persenjataan yang lebih canggih daripada kita. Dan ujung-ujungnya ada yang mengatakan, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Saudara-saudara, waktu saudara mendengar itu, saya yakin saudara pun akan merasa lemah, ya kan? Tetapi ada yang memberikan laporan yang berbeda, yaitu Yosua dengan Kaleb. Kita akan berperang, kita akan menang. Nah, saudara-saudara, tetapi kepada siapa mereka mendengar, itu akan menentukan respon mereka juga. Nah, orang-orang Israel yang sudah terlanjur mendengar 10 pengintai yang negatif, ketakutan. Tapi orang-orang yang mau mendengarkan Yosua dengan Kaleb, mereka memiliki kekuatan. Ayo kita perang. Nah, ujung-ujungnya kita tahu, saudara-saudara. Hanya orang yang memiliki pikiran positif yang bisa meraih tujuan. Jadi, pikiranmu menentukan pencapaianmu. Jadi yang pertama tadi, pikiranmu menentukan kebahagiaanmu. Mau bahagia atau mau tidak, tergantung dari pikiran saudara. Saya mau tanya, sekarang bahagia tidak? Benar nih. Ya kan? Ya, bahagia tidak? Masih bisa senyum? Masih bisa haleluya? Walaupun tidak jadi Natalan di Singapura? Haleluya. Amin. Anda bahagia? Meskipun tadi pagi hanya makan nasi dengan tahu sama sayur, bahagia? Anda bahagia karena gaji sudah masuk di rekening Anda? Ya kan? Bahagia atau tidak bahagia ada di sini. Ini yang menerjemahkan kenyataan. Semua kenyataan yang Anda lihat, yang Anda dengar, difilter oleh
pikiran. Dan pikiran yang akan menerjemahkan. Saya jadi ingat saudara-saudara waktu masa kecil dulu. Karena saya hidup dari rumah ke rumah. Kadang-kadang di rumahnya Bude dengan kakek saya Mbah Harto. Tidak ada makanan. Mbah Harto tuh baik sekali. Jadi adanya nasi, tidak ada lauknya apa-apa. Jadi wajan tanah itu taruh di atas tungku, kemudian nasi itu dikeringin. Sampai jadi kayak intip begitu. Terus dimakan. Itu pagi. Kemudian dia akan pergi ke hutan, karena kami dikelilingi oleh hutan jati, menemukan namanya kalau orang Jawa wi. Wi itu adalah seperti apa ya? Umbi-umbian yang orang Inggris bilang wild potato. Jadi kayak talas liar. Nah, itu kalau dapat yang enak, yang warna merah, manis, enaknya bukan main. Tapi kalau saudara dapat yang salah, itu bisa bikin mendem. Ya. Itu yang di NTT kalau sudah musim lapar, orang nyari itu. Itu bisa membunuh orang. Nah saudara, pada masa kecil karena itu satu-satunya yang kita miliki, bisa makan itu senangnya bukan main. Iya kan? Jadi yang membuat Anda nyaman, enak, tidur nyenyak, makan enak, itu sebetulnya keputusannya ada di filter saudara. Jadi mau bahagia atau tidak bahagia dimulai dari cara Anda berpikir. Pikiran Anda yang menerjemahkan kenyataan yang Anda hadapi. Amin. Nah, oleh karena itu, buku ini menyarankan kepada Anda sekalian, tolonglah belajar mengosongkan pikiranmu dari segala pikiran negatif. Mendisiplin Anda, jangan terlalu sering negatif dengan kenyataan, jangan terlalu sering negatif dengan orang, jangan terlalu negatif dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup ini. Kalau ada tolong dibuang, karena pikiran negatif itu mengotori banyak hal dalam hidup saudara. Disarankan saudara-saudara untuk Anda segera bisa mengosongkan pikiran Anda dari pikiran-pikiran yang negatif yang akan mengganggu kedamaian hati saudara. Nah, kalau ada pikiran-pikiran yang negatif yang sudah terlanjur mengganggu pikiran saudara dan itu tidak produktif, Anda harus berani membuang. Nah, saya mau tanya, ada enggak pikiran negatif sekarang yang masuk di pikiran saudara, kira-kira? Ada pikiran negatif? Kalau saya minta saudara mendaftar, pikiran negatif yang sering datang di benak saudara apa? Yang belum apa-apa saudara udah, karena pikiran negatif. Seketika itu juga, sukacita saudara hilang gara-gara pikiran negatif. Apa kira-kira? Iman itu adalah hasil dari pikiran positif. Kuatir itu adalah hasil dari pikiran yang negatif. Semua yang membuat Anda khawatir sekarang ini, itu lahir dari pikiran yang negatif. Coba kalau saya minta saudara menyebutkan kira-kira apa? Pikiran apa yang negatif yang ada di benak saudara? Aduh, bagaimana nanti kalau saya gagal? Atau saya ini sudah sering gagal. Nanti saya pasti akan gagal lagi. Jadi Anda menggunakan pengalaman negatif di masa lalu untuk mengantisipasi dengan negatif masa yang akan datang. Nah, laporan dari 10 ini, belum apa-apa sudah negatif, kita akan kalah. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Jadi belum apa-apa, saudara belum mencoba, saudara sudah kalah dengan pikiran dulu. Jadi yang membuat Anda gagal atau berhasil,
Itu sebetulnya pikiran. Jadi kebenaran yang ketiga, pikiranmu menentukan gagal atau berhasil. Kalau pikiran saudara tiap hari, aduh saya gagal ini, oh saya pasti gagal ini, saudara akan gagal beneran. Tapi kalau saudara mengatakan saya sanggup, saya mampu, nah saudara akan dimampukan oleh pikiran saudara. Jadi saudara di dalam bukunya ini dikatakan mengenai kekuatan pikiran positif ini, saudara, belajarlah untuk selalu berpikir yang positif meskipun sedang diizinkan mengalami situasi yang negatif. Mungkin saudara pernah melihat karikatur, ada tetangga yang jahat juga lempari batu rumah saudara. Tiap hari ada yang lempar batu. Ini orang positif, dia kumpulin batu, dia bangun lagi rumah. Bagi orang yang positif, situasi yang negatif sekalipun bisa berubah, menjadi bermanfaat, menjadi berguna. Maka saudara-saudara dikatakan gunakanlah pemikiran-pemikiran yang positif untuk mengubah situasi yang negatif. Yang mungkin kalau saya pernah menyampaikan itu, gunakan istilahnya reframe. Membingkai kembali, dan kemarin saya melihat Pak Craig Rossell mengajarkan mengenai bagaimana mereframe lukisan. Ini misalkan ada lukisan pemandangan, saudara bisa berfokus yang mana yang mendatangkan keindahan. Tidak semua bagian dari pemandangan ini saudara lihat, ya kan? Ya, kalau saudara suruh ada melihat beberapa lukisan di sini, tidak semua mengesankan hati saudara, ya kan? Kalau saya minta saudara pilih nomor 1 dari foto yang ada di sini, mana yang membuat Anda senyum? Kofifa, ya. Pak Rudi lain, Burina lain. Burina yang paling senang anak. Kenapa milih anak? Keputusan sudah ada di sini sebetulnya. Yang memfilter apa yang Anda sukai dan apa yang tidak sukai, itu ada di dalam pikiran. Saudara masuk restoran, saudara harus memilih. Pilihan saudara adalah hasil filter pikiran saudara. Ini saya ajak saudara-saudara pergi ke Sushi Tei. Di sana ada banyak pilihan makanan. Saudara, kalau saya minta tolong buat pilihan dalam waktu 10 detik. Saudara pasti akan memilih sesuatu yang sudah difilter. Nah, kalau saudara belum tahu dan belum pernah makan makanan itu, saudara akan bingung. Ya kan? Waduh, mau makan yang mana, rasanya kayak apa, enggak tahu. Tapi kalau saudara pernah punya pengalaman, pengalaman itu memunculkan sebuah pemikiran. Pemikiran Anda yang menolong Anda membuat keputusan cepat. Maka lebih banyak pengalaman, seharusnya lebih banyak kerangka atau pijakan untuk membuat keputusan. Persoalan, ada banyak orang yang kadang-kadang tidak berani mengambil keputusan. Kemungkinan karena takut gagal, trauma, ya kan? Atau saudara khawatir, atau saudara belum punya pengalaman, atau saudara memang sama sekali tidak tahu, sehingga waktu disuruh membuat keputusan lamanya bukan main. Ada orang masuk restoran yang lain udah makan mau habis, dia belum milih. Bingung. Nah, saudara-saudara belajar tadi, betapa luar biasanya pengaruh dari pikiran. Nah, kita diminta oleh penulis di sini untuk selalu mengisi pikiran kita. Pikiranmu harus selalu ditantang. Kalau tidak, kemampuan berpikir saudara akan menjadi lemah, akhirnya Anda menjadi pelupa. Maka pikiranmu harus selalu ditantang dengan apa?
learning, belajar kembali, selalu belajar, selalu membaca, selalu memberikan input buat pikiran saudara, supaya saudara pikiranmu bekerja.